Tepatnya di jarak. Gantian. Tiba di lapangan upacara.
Siap dimulai. Kerjakan. Panji. Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata memenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Angkatan Bersenjata. Minimal mengingat penyelenggaraan pembinaan kekuatan Kepolisian Republik Indonesia yang telah dikeluarkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1900. Penyerahan Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Rastra Sewa Pertama dari Kapolri kepada Kasum Agri. Mengabarkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini di bawah komando dan pembinaan Panglima Angkatan Bersenjata. Penyerahan Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Rastra Sewa Pertama dari Kasum Agri kepada Sekjen Dep Anpam mewakili Menteri Pertahanan Keamanan. Mengabarkan sejak saat ini telah beralih komando dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Panglima Angkatan Bersenjata kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Republik Indonesia berada di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Panji. Pada hari ini, kami Abri menyerahkan tugas dan tanggung jawab komando dan pembinaan Polri kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Selanjutnya,
saya selaku Menteri Pertahanan Keamanan menerima tugas dan tanggung jawab komando dan pembinaan Polri dari Panglima. Sejak saat ini pula, saya nyatakan secara resmi proses pemanggilan Polri dimulai. Demikian telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Gerak. Para sesepuh, para pendengar sekalian yang berbahagia, para perwira bintara tamtama dan segenap pegawai sipil yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan upacara pemisahan struktur organisasi Polri dari ABRI sebagai langkah awal dari suatu proses bertahap menuju pada kemandirian Polri. Proses menuju kemandirian Polri tersebut merupakan bagian dari reformasi internal ABRI, sekaligus implementasi dari komitmen bahwa ABRI adalah bagian dari komponen reformasi nasional. Upacara yang diselenggarakan ini bermakna dan mempunyai arti yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya dalam rangka mengakselerasikan penyempurnaan sistem hukum nasional yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadilan kehidupan bangsa yang Nomor 21. Karena itulah pemisahan Polri menuju ke organisasi yang mandiri ini merupakan langkah yang aktualisasi fungsi dan peran Polri untuk menampilkan kinerja secara optimal dalam organisasi nasional. Sejalan dengan itulah kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum diarahkan untuk memenuhi kualifikasi formal sebagai aparatur penegak hukum yang profesional sesuai tuntutan reformasi yang sedang kita laksanakan. Berpedoman pada konsepsi tersebut, ABRI telah mengambil kebijakan strategis yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kebangsaan masa depan yang sesuai dengan harapan dan dambaan masyarakat Indonesia. Dari ketulusan hati dan kecernian berpikir jauh ke depan, konsepsi kebijaksanaan dan strategis ABRI memandang bahwa implementasi sistem hukum nasional perlu diakselerasikan secara benar dan sungguh-sungguh, sehingga prosedur, mekanisme, dan penyelenggaraan sistem hukum nasional dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan tata nilai hukum yang bersifat normatif. Atas dasar kebijakan pemisahan organisasi Polri tersebut, maka penyelenggaraan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini merupakan salah satu bentuk operasi ABRI selanjutnya dilimpahkan pada Polri. Pelemahan ini mengandung arti bahwa dalam keadaan tertib sipil, penyelenggaraan operasi Kamtibmas tersebut dikendalikan oleh Polri dan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, secara proporsional oleh petugas Polri. Bila diperlukan, pelibatan kekuatan unsur ABRI dalam bidang ketertiban dan keamanan umum harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 27 tentang bantuan ABRI kepada kepolisian, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang bantuan militer kepada kepala daerah. Sejalan dengan pengalihan status tersebut, maka sistem pembinaan kemampuan dan kekuatan, pembinaan personil, logistik, dan anggaran Polri juga akan dipisahkan dari sistem ABRI. Selanjutnya, tanggung jawab pengendalian dan pengawasan pembinaan kekuatan, seperti halnya penggunaan kekuatan, akan dilakukan oleh pihak para perwira, bintara tamtama, dan segenap pegawai negeri sipil. Sehubungan dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, saya sampaikan beberapa petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, kepada segenap unsur pimpinan dan staf yang bertanggung jawab dalam proses reformasi Polri,
baik di lingkungan Kemhankam, Mabes ABRI, dan Polri, agar melanjutkan penyesuaian dan merumuskan piranti lunak yang diperlukan, sehingga proses pemisahan Polri dari ABRI pada khususnya maupun proses menuju kemandirian Polri dapat berjalan sesuai rencana tanpa harus mengorbankan tugas pokok yang dipercayakan oleh negara dan bangsa. Yang kedua, kepada segenap pimpinan Satuan ABRI, khususnya yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian, agar segera mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam rangka menjamin dan mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi Polri. Dan yang ketiga, kepada prajurit ABRI, khususnya anggota Polri, saya minta untuk sepenuhnya mendukung dan ikut menciptakan kondisi yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan reformasi Polri, khususnya mewujudkan penampilan Polri yang profesional, mahir, dan berwibawa, pada dasarnya terletak di atas pundak para anggota Polri yang secara real membantu fungsi kepolisian di lapangan. Indikator yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menilai profesinya adalah kinerja para petugas Polri di lapangan. Sehubungan dengan itu kepada saudara-saudara saya minta untuk yang pertama, menghayati bahwa walaupun dalam masa transisi ini secara hukum masih berstatus sebagai anggota ABRI, saudara-saudara adalah agen hukum dan pembina Kamtipmas yang dituntut untuk melaksanakan tugas bukan dengan gaya militer, tetapi dengan falsafah perangi kejahatan, cintai rasa kemanusiaan, serta bantu dan ayomi masyarakat. Kedua, mengutamakan pendekatan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman daripada pendekatan kekuasaan, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan adanya perubahan sikap mental dan penampilan Polri maupun pengayoman yang lebih baik dan lebih pasti dari Polri. Ketiga, menyadari bahwa sistem sosial dan budaya masyarakat yang dihadapi telah berubah secara drastis yang diwarnai oleh tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, dan demokrasi. Dalam kesempatan ini, saya meminta pengertian seluruh warga masyarakat bahwa dalam masa transisi ini kita memang baru dapat melakukan sebagian reformasi Polri secara struktural. Namun secara bertahap akan terus dilanjutkan pembenahan pada segenap sistem organisasi dan manajemen menuju pada kemandirian Polri, sehingga mampu memberikan pelayanan secara lebih baik serta berperan secara efektif dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Para peserta upacara, hadirin undangan sekalian, dengan demikian maka dalam organisasi ABRI hanya akan terdiri dari 3 angkatan, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Oleh karenanya, bersamaan dengan keluarnya Polri dari organisasi ABRI tersebut, pimpinan ABRI juga telah mengajukan saran kepada Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan ini untuk mengubah nama organisasi ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI. Perubahan nama ABRI menjadi TNI tersebut didasarkan atas pertimbangan yang mendalam serta tekad untuk memperkuat jati diri dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku pimpinan, saya perlu menegaskan dan sekaligus menghimbau kepada segenap komponen bangsa dan lapisan masyarakat agar dapat memahami dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah menjadi kebijakan ini, khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan supremasi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada bangsa dan negara.
Wih, itu ada humas.